berdua gak cegah mereka? Emang lo berdua bakal puas kalau sampai terjadi apa-apa sama mereka berdua? Sorry Put, lo tau sendiri mereka berdua itu keras kepala banget. Dan apa-apa kalau dia mau, kemauannya juga emang harus dipenuhi. Lagian juga, gua gak nyangka endingnya bakal kayak gini Put. Tapi kan lo bisa ngomong sama gue, Atta. Seenggaknya gue bisa cegah Rizkynya. Percuma Put. Rizky juga gak akan mau kalah. Lagian gue bingung ya. Lu bisa tahu urusan ini dari siapa sih? Gak usah liatin gue gitu deh. Lagian gue tahu ini dari Atta kok. Kok gue sih, Cit? Oh, lu tak? Maksud lu apa ngebocorin semuanya? Hah? Bocorin apa sih Ji? Mana ada sih gue bilang sama si Citra? Loh, ini Citra bisa tahu? Atta emang gak kasih tahu ke gue. Cuman gue tahu dari handphone Atta yang ketinggalan. HP gue. Ya tapi kan HP gue kan dikasih password, Cit. Gue tahu password HP lo. Password HP lo itu gabungan tanggal lahir sama bulan lahir kita berdua kan? Sekarang jelasin ke gue. Kenapa bisa Pangeran sama Rizky sampai bertarung kayak tadi? Ini dia siapa sih? Lo denger kan pertanyaan gue, Atta? Ini idenya siapa? Jawab dong. Dok, pasien menggigil semakin parah, Dok. Ini efek dari demam yang disebabkan oleh cedera di tangannya. Saya akan periksa terus pasien ini. Sepertinya masih banyak bagian tubuh lain yang mengalami cedera. Baik, Dok. Usus goreng jangan marah sama gue. Usus goreng? Apa pasien butuh makanan, Dok? Sepertinya usus goreng yang dimaksud bukan makanan. Mungkin nama panggilan seseorang. Coba kamu tanya, siapa orang yang membawa pasien ke sini? Kalau dia ada di luar, sudah masuk. Baik, permisi, Dok. Usus goreng. Usus goreng. Gio, jawab gue. Lo tahu kan ini dia siapa? Jawab dong. Jawab. Ini sebenarnya maksud gua kalau Permisi, apa di sini ada yang biasa dipanggil usus goreng sama pasien di dalam? Saya Sus. Dokter minta Mbak untuk masuk ke dalam. Dok, orang yang biasa dipanggil usus goreng sudah ada di sini, Dok. Saya butuh bantuan kamu. Sepertinya pasien sangat membutuhkan support dari kamu. Silakan. Usus goreng. Usus goreng. Usus goreng jangan tinggalin gue. Sebenarnya gue kecewa sama apa yang udah lo lakuin, Batu Bata.
Tapi gue gak sanggup lihat lo menderita kayak gini. Usus goreng. Maafin gue. Gue nggak bohong. Dok, tolong dok. Tolong bis pasien supaya dia nggak kesakitan lagi ya. Baik dok. Batu bata. Tahan ya. Tahan dibantu. Batu bata tahan ya. Sus, ayo dong sus. Cepat sus. Batu bata tahan. Batu bata. Udah, tenang. Lo harus kuat, batu bata. Lo pasti bisa ngelewatin semua rasa sakit lo. Gue akan selalu ada di sini. Ki, gue kecewa banget sama lo. Gue pikir selama ini lo tulus, tapi ternyata enggak. Kalian pikir gue barang buat jadi bahan taruhan. Gue gak mau lagi kenal sama lo berdua. Maafin gue, Put. Gue tahu lo pasti kecewa banget sama gue. Gue terpaksa ngelakuin ini karena gue mau lo lepas dari semua penderitaan lo yang disebabin oleh pangeran. Siapa kamu? Kenapa kamu bisa seperti ini? Tolong bawa saya ke rumah sakit, Pak. Jawab dulu. Kamu itu siapa? Dan kenapa kamu bisa masuk ke hutan milik pribadi ini? Nanti saja saya jelasin. Yang jelas saya nggak kuat kalau saya harus bawa motor sendiri, Pak. Ini motor kamu? Iya, Pak. Baik, saya akan antarkan kamu ke rumah sakit. Bingung banget nih mesti jelasin ke Daddy gimana. Mel, open the door please. Kamu harus jelasin ke Daddy apa yang kamu suruh sama Jojo. Gimana ya? Mel, buka pintunya, Daddy mau bicara. Ya walaupun Daddy gue selalu turutin apa yang gue mau, tapi kalau misalnya dia tahu gue ngelakuin pangeran kayak gitu gimana dong? Gue nggak siap lihat responnya. Gimana ya? Mending gue hindarin Daddy dulu deh sampai dia calm down. Mel, buka pintunya. Ayo. What should I do? Masa iya gue harus lompat jendela sih? Mel!
Ini sih suasananya lebih horor dari rumah hantu. Mending gue milih biar pergi aja deh. Berhenti, Jojo! Sini kamu. Jawab pertanyaan saya dengan detail. Apa yang kamu lakukan? Disuruh ngapain kamu sama Mel? Jawab pertanyaan saya. Saya... Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan kamu izin tadi pagi. Duh, beneran dedel duel nih gue di tangan Pak Bos. Jawab! Mobil siapa tuh? Mobil normal Pak Bos. Kejar! Baik Pak Bos. Mel kan tadi di kamar. Kok bisa keluar? Non-Mel! 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 Tunggu Non-Mel! 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 Aduh! Non-Mel! Aduh. Bener-bener nekat Non-Mel. Jo! Kamu kenapa nggak halangin sih? Mobilnya keburu jalan Pak Bos. Kok Mel bisa keluar kamar? Pak Bos, apa jangan-jangan Non-Mel lewat jendela kali ya? Ambil mobil cepat, kita kejar. Tunggu Pak Bos, ambil kunci dulu ya. Kelamaan, cepetan. Iya Pak Bos. Sid, lu kayaknya harus ganti baju deh. Baju lu udah basah kayak gini. Kebetulan di depan RS juga ada yang jual baju kayaknya. Gue beliin ya? Nggak apa-apa, Tak. Gue bisa sendiri kok. Lagian, gue juga mau beli baju buat Putri. Ya udah, gue anterin intinya. Tenang aja ya. Ji, gue mau anterin Citra nih. Beliin baju. Sekalian gue juga mau ambil baju di mobil. Lu mau nitip gak? Nah, nggak usah, Tak. Tadi gue udah nyuruh orang suruhan gue buat ambilin baju ganti. Termasuk buat pangeran juga. Ya udah kalau gitu. Gue cabut dulu ya. Ya udah. Rizky! Lo nggak apa-apa? Pak, kita cari rumah sakit lain. Apa-apaan sih, Ki? Kondisi lu tuh udah kayak begini, lu butuh perawatan. Udah deh. Ki, buang dulu lah ego lu. Gak usah lah mikir persaingan lu sama pangeran dulu. Nih, rumah sakit ini cuma satu-satunya deket hutan ini loh. Gak ada rumah sakit lain. Lo harus segera diobatin. Kalau lo nunggu sampai di Jakarta, gue takut kondisi lo makin buruk. Pak, soal Rizky, serahin sama kita ya Pak, kita sahabatnya. Iya Mas, kalau begitu saya pamit permisi Mas. Iya Pak, sekali lagi makasih ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Hati-hati, Riz. Yuk. Ya. Gimana keadaan pangeran? Pangeran aman kok. Dia udah dirawat di dalam. Sus, periksa dan obatin teman saya. Sebentar ya, saya ambilin kursi roda dulu. Hati-hati. Bisa. Makasih yuk. Iya. Tak. Cit.
Semoga Rizky nggak ngalamin cedera serius. Cit, sekalian yuk cari baju nih, udah jam berapa nih? Kasian kamu tuh, dinginan, ya. Oh ya, Ci, lu beneran gak mau nitip? Nggak usah lah, Tak. Paling bentar lagi orang suruhan gue juga nyampe. Kalau gitu gue cabut dulu ya. Ya. Ayo. Ya. Lo harus bertahan, batu bata. Putri kelihatan khawatir banget sama pangeran. Sepertinya hati Putri udah terbuka untuk pangeran. Sampai Putri pegangin erat tangan pangeran seperti itu. Rizky ada di sini. Gue yakin Rizky ada di sini. Karena gue terlalu khawatirin batu bata. Gue sampai lupa kalau Rizky juga pasti terluka. Gue harus lihat kondisi Rizky. Gue gak nyangka semua jadi seperti ini. Putri pasti kecewa banget sama gue. Meskipun di antara gue dan pangeran gak ada yang menang ataupun kalah. Pas setelah ini, Putri tetap mau temenan sama gue. Apa gue pergi aja dari sini ya? Mas, jangan banyak bergerak dulu, Mas. Biarin saya periksa dulu luka-lukanya ya. Ayo, Mas, tiduran lagi. Gue emang kecewa banget sama lo, Riz. Dan sama pangeran. Harusnya kalian gak perlu sampai kayak gini. Excuse me, sir. Saya mau nanya, di sini tempat tarung Thai boxing ya? Di sini bukan tempat tarung boxing, Pak. Tapi tempat latihan. Oh, gitu ya. Tapi kemarin ada yang latihan, anak muda, ganteng-ganteng terus tinggi-tinggi. Ya memang yang kesini itu anak muda semua, Pak. Wah, ini petunjuk nih. Iya, terus? Memang kemarin tuh ada yang datang ke sini tapi untuk latihan, Pak. Dan dengar-dengar memang ada acara tarung, Pak. Tapi saya nggak tahu tempat tarungnya di mana. Oh, gitu ya. Maaf. Kalau anak di foto ini, Bapak pernah lihat nggak? Kalau saya tidak pernah lihat, Bu. Yakin, Pak? Nggak pernah lihat orang di foto ini? Yakin, Pak. Aduh, saya tuh cuma mikir Putri ada di mana ya sekarang, Pak. Saya takut Putri kenapa-napa lagi. Bu Nawang, tenang aja ya. Kita pasti bisa nemuin putri kita. Kita pasti bisa nemuin putri maksudnya. Aduh. Iya, tapi kita mau cari kemana lagi, Pak Regar? Mana ya? Begini. Bu Nawang, tenang aja. Ya, oke. Nanti kita akan
Sama-sama ya. Pantesan kok lebar pundaknya. Bu Nawang. Putri? Gimana keadaan Pangeran? Pangeran masih butuh istirahat. Tadi juga dia sempat dikasih obat penenang sama dokter. Gue belum lihat dia sadar. Put, tadi lu lihat keadaan Rizky gak di dalam? Gimana dia? Gue sempat lihat sekilas Rizky lagi ditanganin kok sama dokter. Put, nih, gue udah beliin lo baju ganti. Lo bisa ganti biar lo gak masuk angin, ya? Makasih ya, Cil. Kolan leci. Jus leci asli. Cepat diserap tubuh. Kolan leci, jusnya asli. Oh iya, gimana keadaan kaki lo? Udah mendingan? Iya, nggak apa-apa kok. Lu yakin? Kalau emang kaki lu sakit, mendingan sekalian diperiksa aja. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Ya udah kita ke toilet ya. Gue temenin lo ganti baju. Iya, gue sekalian mau kabarin ibu soalnya takutnya ibu nyariin gue belum pulang. Yuk. Bi, dan Rizky belum pulang? Kelihatannya sih belum, Bu. Aduh, udah jam segini dia pergi kemana ya? Kok belum pulang? Dia ngabarin Bibi? Enggak, Bu. Tapi Ibu nggak usah khawatir. Mungkin dia lagi banyak urusan di kampus, Bu. Ya. Rizky telepon saya. Saya angkat dulu ya. Iya sayang, kamu di mana sekarang? Aku masih ada urusan, Ma. Makanya ini aku telepon Mama, mau ngabarin Mama. Tapi kamu baik-baik aja kan? Iya, Ma. Udah, Mama nggak usah khawatir. Ya udah, kamu nanti hati-hati pas pulang ya. Kayaknya aku nggak pulang deh, Ma. Aku masih harus ngerjain tugas kelompok. Soalnya besok harus udah dikumpulin. Emang perlu pakai nginep segala? Kamu pulang aja deh, lanjutin kerjaannya di rumah, ya? Aku nggak enak sama anak-anak, Ma. Kita semua udah sepakat kalau kita bakal nyelesain tugasnya malam ini juga. Ya udah, Ma. Aku lanjutin dulu ya. Bu, iya. Dan Rizky di mana? Dia bilang dia lagi nyelesain tugas sama temen-temennya. Tapi saya tuh ngerasa nggak tenang, Bi. Soalnya dia kayak buru-buru nutup telepon saya. Terus suasananya sepi dan saya nggak denger satupun temennya yang ngomong di belakangnya. Saya juga nggak ngerti. Mendingan Ibu sekarang telepon lagi aja buat mastiin, Bu. Iya, benar. Mama telepon gue. Mama pasti curiga sama gue. Tapi gue nggak mungkin jujur sama Mama. Karena Mama pasti bakal nyusul ke sini kalau Mama tahu apa yang terjadi. Sorry, Ma. Kalau aku harus terpaksa berbohong sama Mama. Karena aku nggak mau Mama jadi sedih. Ada apa lagi sih, Ma? Maaf ya sayang, Mama tuh masih nggak tenang karena tadi kamu buru-buru banget nutup telepon Mama. Kamu beneran nggak apa-apa? Iya, baik-baik aja. Ma, aku tuh baik-baik aja. Ini aku lagi di luar.
Aku nggak enak sama teman-teman, udah ditungguin di dalam. Ya? Oke, kalau gitu kamu hati-hati ya. Mama tutup teleponnya sekarang ya. Iya, Ma. Sus, pasien itu mau dibawa kemana? Karena kondisi sudah stabil, pasien akan dipindah ke ruang observasi untuk lebih lanjut. Pak Regar, Pak tolong berhenti Pak, ini Putri telepon. Maaf Pak Regar. Halo Put, kamu ada di mana sekarang? Ibu tuh seharian nyariin kamu dan nggak ketemu kamu ada di mana. Kamu tuh bikin ibu sama Pak Regar khawatir tau nggak? Mana ibu telepon Rizky, Citra, Pangeran, semua nggak ada yang bisa dihubungin. Kamu sebenarnya di mana? Atta sama Gio juga nggak ada. Pokoknya ini udah kayak bolos berjamaah deh, Put. Tuh. Kamu dengar sendiri kan Pak Regar bilang apa? Jadi sebenarnya kamu di mana? Terus kalian lagi ngumpul atau gimana sih? Kok tiba-tiba nggak ada semua? Put, jawab ibu dong, jangan diem aja. Jawab, kamu ada di mana sekarang? Aku sekarang lagi di rumah sakit, Bu. Temen aku ada yang cedera. Aku sampai nggak ngecek HP karena panik banget tadi ngurusin mereka. Kamu bener nggak apa-apa? Atau ibu kesana nih jemput kamu sekarang ya? Nggak usah Bu, nggak apa-apa kok. Aku juga baik-baik aja, aku nggak kenapa-napa. Nanti sampai rumah, aku akan ceritain semuanya sama ibu. Maaf ya udah bikin ibu khawatir. Sampaiin maaf aku juga ke Pak Regar ya Bu. Put? Udah dimatiin Pak. Dimatiin? Apa katanya Bu? Kata Putri dia baik-baik aja Pak. Terus dia minta tolong sampein ke Pak Regar kalau dia minta maaf karena udah bikin kita panik. Don't worry. Ya udah kita pulang ya Pak ya. Yang penting saya udah dapat kabar dari Putri. Oke. Ayo Bu, kita pulang. Iya. Pakai yang ini aja. Iya, makasih Pak Regar. Put, saran gue lo gak perlu deh ceritain semuanya ke nyokap lo. Takutnya masalahnya jadi merembet kemana-mana. Gue gak mau ya Put, kalau sampai orang tua kita semua jadi tahu masalah ini. Kalau gue harus bohong lagi sama ibu gue. Sorry Gi, gue gak bisa. Kemarin gue udah bohongin ibu gue soal beasiswa dan ketahuan. Gue gak mau ngelakuin kesalahan yang sama. Lagian gue setuju kok sama Putri. Kalau kalian berdua ngedukung si Pangeran sama Rizky buat berantem, harusnya dipikirin dulu resikonya kayak gimana. Jangan bawa-bawa Putri buat bohong.
Lagian gue setuju kok sama Putri. Kalau kalian berdua ngedukung si Pangeran sama Rizky buat berantem, harusnya dipikirin dulu resikonya kayak gimana. Jangan bawa-bawa Putri buat bohong. Tak. Kenapa lu diem aja? Lu nggak setuju sama gua? Oh, apa lu mau kalau orang tua kita semua jadi tahu tentang masalah ini? Gak gitu, Ji, tapi sorry. Yang diomongin Citra bener juga. Kita tuh harus dari awal tuh pikir mateng-mateng. Lihat kan akhirnya kayak gimana endingnya. Ya mau gimana pun juga kita harus terima resikonya lah. Udahlah, nggak usah dibawa pusing. Lagian gue jamin kok nyokap gue nggak akan bawa masalah ini kemana-mana. Kecuali kalau gue bohong, nah baru semua jadi ribet. Bata-bata. Sus. Ini mau dibawa kemana? Karena pasien Pangeran masih perlu diobservasi, jadi mesti menjalani rawat inap dulu. Kira-kira berapa lama? Belum bisa dipastikan. Kalian temenin Pangerannya, gue mau lihat kondisinya Rizky. Usus goreng, jangan tinggalin gue ya. Put, gue... Nyokap lo nelfon gue. Put, tolong jangan kasih tahu nyokap gue ya. Kondisi gue kayak gini. Tadi gue udah bilang sama nyokap gue kalau gue lagi ngerjain tugas kelompok di rumah teman. Please ya. Halo Tante. Iya Tante. Tadi Rizky bilang kalau dia mau ada ngerjain tugas kelompok di rumah temennya. Tapi aku juga nggak tahu Tante temennya yang siapa. Iya Tante, sama-sama. Hai. Makasih ya Put. Makasih juga udah nengokin gue kesini. Gue pikir setelah pertarungan tadi lo bakal jauhin gue. Mungkin emang sebaiknya gue jauhin lo, Ki. Put, gue bisa jelasin. Lo nggak perlu jelasin apa-apa, Ki. Harusnya lo tahu kalau lo salah. Dan gue kecewa banget sama lo. Gara-gara gue, kalian jadi babak belur kayak gini. Bahkan lo sadar gak sih? Lo bisa aja kehilangan nyawa lo. Cuman gara-gara lo bertarung kayak tadi. Dan apa lo mikirin posisi gue? Kalau sampai kalian kenapa-napa, atau hal buruk terjadi sama kalian, gue akan jadi orang yang merasa paling bersalah, Ki.
Jadi daripada itu semua terjadi, gue aja yang pergi dari hidup kalian. Put. Please. Gue ada alasan kenapa gue ngelakuin semua ini. Gue tahu lo kecewa sama gue. Tapi please, Put. Lo jangan tinggalin gue. Karena lo satu-satunya alasan gue yang bikin gue bisa tersenyum. Jadi please jangan tinggalin gue, Put. Gue mohon sama lo. Mas dipindahkan dulu ya ke ruangan inap. Emangnya saya harus nginap, Sus? Iya, soalnya kan dokter masih mau melakukan observasi dulu. Sus, tapi saya baik-baik aja kok, Sus. Ki, kenapa sih lo gak nurut aja? Ini kan demi kebaikan lo. Semua orang juga bisa lihat kondisi lo, Ki. Please kali ini dengerin gue. Dengerin kata suster. Mel, ini serius kita pindah base camp ke rumah Tasya? Ya iyalah, gue kan kabur dari rumah. Hah? Lo kabur dari rumah? What happened? Nanti aja deh gue ceritainnya, gue bakal ceritain kalian sedetail-detailnya pas kita mau tidur. Tapi sekarang juga gue mau nanya, kenapa kalian tiba-tiba hilang pas di gudang? Sumpah. Lebih baik kalian kasih alasan yang terbaik karena itu perlakuan kalian gak bisa dimaafin sama gak bisa diterima. By the way, lo jadi nginep sini? Jadilah! Gue gak akan balik kalau bokap gue belum baik. Udah deh gak usah ngalihin pembicaraan. Kenapa kalian hilang tiba-tiba di gudang? Sumpah, males banget kalau Mel sampai nginep di rumah gue. Kalau dibiarin, bisa-bisa malah gue yang kena sama Om Raymond. Your daddy tahu kalau lo kabur ke rumahnya Tasya? Ya ampun, Fanya. Ya nggak tahu lah, masa kabur bilang-bilang sih? Ya tapi kalau dipikir-pikir, bokap lo pasti bisa nebak lah, Mel. Pasti kalau nggak ke rumah gue, ya pasti lo ke rumah Fanya kan? Siapa lagi? Temen lo kan cuma kita berdua. Ya gue males mikirin. Mending kalian gak usah ngalihin pembicaraan deh. Kasih tahu sekarang juga apa alasannya. Siapa? Bi Nur, Non. Oh, ya masuk, Bi. Maaf, Non. Di depan ada yang nyari Non Mel. Siapa, Bi? Papanya Non Mel dan satu lagi yang akan punya kriwil.
Oh my god. Ya Lord. Iya, makasih. Kok bokap gue bisa tahu sih gue di sini? I told ya. Van. Pokoknya gue nginep aja di rumah lo. Ya, lo mau kan? Tapi nggak ada tapi-tapian ya. Yaudah gue kabur sekarang. Nanti gue ke minimarket deket rumahnya Tasya. Lo jemput gue di situ, oke? Yaudah jangan lupa ya. Jangan lupa. Bye. Hati-hati. Lo kok senyum-senyum gitu sih ngeliat Mel panik? Ya gue lega lah. Dia nggak jadi nginep di rumah gue. Ya, tapi dia sekarang nginepnya di rumah gue. Mel tenang aja, Van. Gue udah bilang kok sama Om Raymond, Mel pasti bakal cabut dari pintu belakang. Hah? Lo kasih tahu Om Raymond? Yes, of course. Gue juga yang ngasih tahu Om Raymond kalau Mel mau nginep di rumah gue. Come on lah, Vanya. Lo mau ikutan drama dia? Dia tuh udah nyulik pangeran. Sih. Lo bener juga sih, Tash. Gue nggak mau kena masalah gara-gara Mel nyulik pangeran. No way. Makanya, it's better that kita jaga jarak dari Mel dulu sementara ini. Alright. Go home. Hei, pulang. Lepasin, aku nggak mau pulang, lepasin. Aku nggak mau pulang, kok cuma buat dimarahin aja, lepasin nggak? Mel, pulang. Lepasin, Dan, aku nggak mau pulang. Aku tahu dia udah nggak sayang lagi sama aku, dia udah nggak peduli, lepas. Kamu mau pulang? Atau Daddy cabut semua fasilitas kamu? Nggak mau, Dan. Lepasin, Daddy, cepat sih. Kasihan. Pulang, ayo. Oh ya. Ini Pak Regar. Yap. Makasih Pak Regar. Yap, sama-sama. What's wrong sih, Bu? Kan Bu Nawang udah dapat kabar dari Putri. Kenapa masih gelisah aja sih? Putrinya kan belum pulang juga Pak Regar. Ya sampai sekarang saya masih khawatir sih Pak. Ya, saya juga bisa merasakan apa yang Ibu rasakan sekarang. Saya juga gitu. Kalau saya sama Pangeran, kalau Pangeran belum pulang saya tuh jadi khawatir, Bu. Jadi was-was. Karena dia udah saya anggap kayak anak sendiri. Dia kan tinggal sama saya sekarang, jadi otomatis dong itu jadi tanggung jawab saya. Atau Pangeran jangan-jangan dia udah balik lagi ke rumahnya ya? Tapi saya sampai sekarang tuh juga masih bingung ya Pak. Kenapa anak-anak itu secara bersamaan tiba-tiba susah gitu loh dihubungin. Bahkan kita nggak tahu mereka di mana Pak. Ya untungnya sih Putri udah bisa telepon saya, udah bisa saya hubungin. Tapi Putri tadi bilang saya kalau dia itu lagi ada di rumah sakit Pak. Katanya ada temennya yang lagi dirawat. Saya jadi keinget kata Dinda tadi Pak. Jangan-jangan benar-benar ada pertarungan. I don't know. Saya juga bingung, Bu. Confused. Iya, sekarang sih kita cuma bisa berdoa ya Pak. Mudah-mudahan nggak ada kejadian apa-apa sama mereka. Ya, mudah-mudahan aja Bu ya. Iya. Oh iya, Pak Regar, ya udah kalau gitu saya masuk ya Pak. Ini kan udah malam.
Ya, nanti kalau Putri udah pulang, saya tanya deh persisnya kejadiannya kayak gimana. Iya juga ya. Iya. Permisi Pak Regar. Ya nanti, pokoknya nanti kalau Bu Nawang butuh teman buat ngobrol-ngobrol sambil nungguin Putri pulang, saya bersedia, saya siap, oke? Siapa tahu aja Bu Nawang nanti tiba-tiba pengen makan nasi goreng ya kayak yang lalu-lalu lah. Nanti saya yang beli. Iya. Nggak usah Pak Regar, udah malam. Pak Regar juga pasti capek kan nganterin saya kemana-mana dari tadi cari Putri. Ya udah Pak Regar istirahat, saya juga istirahat. Sebetulnya sih saya masih, aduh gimana ya? Apanya yang gimana Pak? Itu, kalau aja Ibu nggak, aduh gimana ya? Aduh. Maksudnya apa sih Pak Regar? Saya jadi bingung. Enggak, aduh kalau ya itulah enggak. Udah lupain aja deh. Ya udah kalau gitu saya pulang dulu ya Pak. Makasih Pak Regar, selamat malam. Iya, selamat malam ya. Sebenarnya kalau Bu Nawang kemarin nggak tolak gitu maksudnya ada apa nggak ngomong, aduh gimana ya? Malah ikut mau masuk lagi, motor masih di tengah jalan lagi, bisa ngaling-ngalingin orang ntar.